instansinya, jabatannya apa. Monggo silahkan. Siapa yang mau menyampaikan apa sih itu manajemen ASN? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin izin saya terlebih dahulu, Bu. Monggo, Mbak. Apa? Diperkenalkan dulu. Bagi Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Nur Fauzia Laili. Jabatan saya saat ini adalah calon penyuluh agama Islam di KUA Wirosari, Kabupaten Grobogan. Hmm. Untuk eh, apa itu manajemen ASN itu sendiri? Manajemen ASN itu adalah proses pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN yang meliputi pengaturan, kemudian pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan Smart ASN sendiri itu adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara agar mampu menghadapi tantangan zaman, yaitu utamanya dalam di era revolusi seperti sekarang yaitu 5.0 dan transformasi digital. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nur Fauzia Laili. Panggilannya siapa ini? Laili, Ibu. Mbak Laili. Oke. Angkatan 3 nggih Mbak Laili nggih. Inje. Terima kasih Mbak Laili untuk penyampaiannya kaitannya dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Monggo bisa ditambahkan yang lain, silakan. Perkenalkan diri dulu. Izin Bu. Mas, siapa ini? Oke, Monggo, silakan. perkenalkan nama saya Zainadib Kausar. Saya berasal dari Magelang, ditempatkan di KUA Kecamatan Mungklit sebagai calon penghulu. Nah, terkait dengan manajemen ASN itu lebih kepada bagaimana menanamkan pemahaman mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN yang terkait juga dengan pengelolaan ASN. Nah, kemudian SMART ASN itu bagaimana kompetensi yang harus dimiliki ASN untuk membentuk karakter yang lebih efisien, inovatif dalam kinerjanya sebagai ASN yang lebih bermutu, terutama SMART ASN ini memberi penekanan pada literasi digital itu. Nah, mungkin demikian Bu, terima kasih. Terima kasih. Panggilannya siapa ini? Adib Bu, Adib. Mas Adib. Dari Magelang ya mungkin ya. Oke, monggo. Siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ibu, izin menambahkan sedikit. Monggo Mbak. Nama saya Laila Nurjana, calon peranata laboratorium pendidikan ahli pertama di UIN Wali Songo Semarang. Ya, Silakan. izin menambahkan yang Smart ASN ya Bu. Monggo, Kan tadi silakan. sudah disebutkan oleh rekan-rekan sebelumnya bahwa itu berkaitan dengan literasi digital. Nah, di Smart ASN juga kami sebagai calon pegawai negeri sipil juga diajarkan untuk bagaimana kita bersikap di dunia maya, baik itu berinteraksi maupun bertransaksi di dunia maya. Selain itu, kami sebagai pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil juga diarahkan untuk memiliki digital skill yang sekiranya membantu kami melakukan tugas dan fungsi sesuai jabatannya, serta eh, kami harus menjadi garda terdepan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan selalu mencintai tanah air kita, sehingga kita harus menerapkan budaya kita sehingga budaya kita tidak tergerus oleh budaya-budaya asing di zaman digital sekarang. Sekiranya begitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya siapa ini?
Ella, Bu. Ella, Mbak Ella. Nggih. Makasih Makasih, Mbak Bu. Ella. Sama-sama, Bu. Nggih, monggo di belakang Mbak Ella, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Monggo, Oke, Bu. mungkin. Nggih, silakan. Perkenalkan, saya Sekarnanda dari Mm-mm. Mantiga Sragen, Mm-mm. guru sosiologi. Ingin sedikit menambahkan, Bu, kalau untuk manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, hingga bersih dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sedangkan untuk Smart ASN itu kaitannya dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh ASN, khususnya dalam hal pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, hingga kaitannya dengan literasi digital dalam bersosial, dalam lingkungan kerja, dan juga dalam dunia kerja sebagai ASN. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Skar. Mantiga Sragen tempatnya Bu Umi ya. Nggih, Bu, benar sekali. Oke. Nggih, monggo masih ada lagi yang menambahkan? Mohon izin Ibu, Monggo Mbak siapa ini? Silakan. Solehatus Salamah. Nggih. Ya, perkenalkan, saya Solehatus Salamah, calon guru ahli pertama guru bahasa Arab di MAN 4 Kebumen. Di sini Oke. saya akan menambahkan untuk pengertian dari manajemen ASN, yaitu sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang tujuannya itu untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan juga berorientasi kepada pelayanan publik. Sedangkan kalau Smart ASN, yaitu profil ideal aparatur sipil negara di era digital dan globalisasi. Jadi kalau manajemen ASN adalah prosesnya, sedangkan Smart ASN adalah hasil atau figur yang diharapkan dari proses tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak. Ini panggilannya siapa? Leha Ibu. Mbak Leha. Nggih. Oke, terima kasih. Manfaat itu manfaat ya? Betul, Bu. Manfaat Kebumen Pak Sugeng bukan? Bukan ya? Betul, Bu. Oh betul, Pak Sugeng Warjoko. Iya, Pak Sugeng berjalannya. Oh, nggih. Nggih. Oke, salam aja nggih. Nggih, Bu. Saya sampaikan. Oke. Masih ada lagi enggak? Mohon izin, Bu. Monggo, silahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nazrat Bina. Saya sebagai calon penyebar agama Islam di Kabupaten Ngawen, yang saya aslinya dari Tuban, Jawa Timur. Nah, untuk pengertian manajemen ASN ini merupakan pengelolaan ASN yang dimulai dari rencana kebutuhan, adanya pengadaan, pengembangan karir, kinerja, dan kesejahteraan. Sedangkan untuk Smart ASN ini, konsep pembangunan ASN untuk masa depan dirancang untuk menjawab tantangan global. Jadi kalau manajemen ASN ini adalah sistemnya, sedangkan kalau Smart ASN ini adalah visi model pegawai yang diharapkan dari sistemnya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Mbak. Mbak siapa panggilannya? Mbak Nazila. Mbak Nazila. Ini Mbak Nazila itu sedang perjalanan apa gimana? Betul, Bu, ini mau ke kantor, perjalanan ke kantor. Itu mentul ya. Oh, mentul lagi ngapain gitu ya. Nggak apa-apa. Ini apa namanya apresiasi ya buat Mbak Nazila. Lagi perjalanan tetap semangat ya. Oke, masih ada lagi? Monggo. Monggo yang mau menambahkan silakan. Kayak naik kuda ya. Bu, saya izin menambahkan sedikit ya, Bu. Oke, monggo. Oke, Siapa untuk ini? Smart ASN sendiri itu sebagai alat penggerak dalam memodernisasi manajemen ASN. Terima kasih, Bu. Nggih. Ini kenalan dulu loh, Mbak. Mbak siapa ini? Oke, saya Wahyu Fauziah, Bu. Formasi guru geografi. Saat ini ditugaskan di MAN 2 Wonosobo. Oke.
Komplit ini ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Mbak Nazila. Udah masih ngetawain Mbak Nazila aku ya. Oke, Mbak dan Mas kalian, kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN, ya banyak sekali sebenarnya di situ ya. Untuk poin-poin atau aspek-aspeknya itu bisa panjenengan lihat lagi mungkin di materi yang ada di apa namanya, yang ada di modul ya di MOOC. Sebentar. Oke. Nah, untuk manajemen ASN itu sebenarnya adalah terkait dengan aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang ada di instansi masing-masing panjenengan sebagai ASN. Itu ini berbicara jenengan saja sebagai ASN. Untuk P3K dan sebagainya itu nanti biar dibahas sendiri. Nah, itu panjenengan sebagai ASN ya, di suatu instansi tertentu panjenengan masing-masing itu ada aturan-aturannya. Ada berbagai aspek di sana yang panjenengan sebutkan itu. Ada tugasnya itu seperti apa, fungsinya itu untuk apa, ya, fungsi ASN, tugas ASN. Jadi aturan keterkaitan panjenengan sebagai ASN dengan instansi panjenengan masing-masing. Karena mungkin ada perbedaan juga. Di sana ada karir panjenengan ya sebagai ASN, ada hak kewajiban panjenengan sebagai ASN. Sebagai ASN jenengan punya kewajiban-kewajiban yang harus panjenengan laksanakan mau tidak mau, dan itu mengikat. Itu kayak dengan manajemen ASN. Nah, jenengan nggak bisa mungkir, nggak bisa nggak mengikuti, nggak bisa nggak melaksanakan, nggak boleh, nggak bisa, karena panjenengan sudah masuk sebagai ASN itu terikat. Makanya jenengan juga harus mengikuti itu. Ada aturan-aturan tertentu di sana. Ada tugas-tugas panjenengan. Itu manajemen ASN ya. Nah, tapi untuk smart ASN itu adalah untuk diri pribadi panjenengan, di mana kompetensi itu untuk mendukung, tugas-tugas panjenengan sebagai ASN. Nah itu, jadi smart ASN. Smart ya. Kira-kira menurut panjenengan kenapa seorang ASN itu harus smart? Ayo, siapa yang mau menjawab? Yuk, kenapa sih ya harus smart di sini? Nah, monggo silahkan. Silakan. Apa yang mau menjawab? Kenapa? Kenapa harus smart? Izin menjawab, Bu. Monggo, Mbak siapa ini? Karena ini kan Mbak seorang Nazila. ASN. Ya. Karena seorang ASN ini kan menjadi agen perubahan ya. Sebagai agen perubahan yang efektif dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Jadi harus dibantu dengan yang smart-smart. Boleh, terima kasih Mbak Nazila. Masih di perjalanan ini? Masih, Bu. Kurang 5 menit lagi sampai tujuan. Ini naik apa toh? Naik mobil, Bu. Oh ya, monggo silahkan, ada yang menambah? Saya izin menambahkan. Yang belum, Mbak Mas ini dulu aja, Mas siapa ini? Muiz ya? Perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Muijidan Al-Ayubi. Saya sekarang di Satuan Kerja KUA Kecamatan Lubuh, Kabupaten Sragen, sebagai calon penghulu alih pertama. Dalam hal ini ASN harus smart, pertama karena kita sebagai ASN yaitu pelayan masyarakat di pintu pertama. Karena kita di pelayanan masyarakat harus bisa menjadi smart
Apalagi di era sekarang yaitu era digital yang tadi dikatakan seperti Mbak siapa yang masalah 5.0 itu bahwa ASN itu harus smart dan harus bisa adaptif dalam hal digital. Seperti itu. Nggih. Terima kasih, Mas. Panggilannya siapa? Muis, Bu. Mas Muiz, nggih. Rumahnya mana, Mas, Plupuhnya? Kalau saya aslinya bukan Jawa Tengah, Bu. Dari mana? Dari Kediri, Jawa Timur. Berarti di situ karena tugas ya di Plupuh. Iya, Bu. Nanti kerasan enggak itu di Plupuh? Insya Allah kerasan, Bu. Sudah menikah belum? Belum. Belum. Nah, itu nanti pertanyaannya. Nah, kalau di KUA di kantor tuh bagaimana? Kalau nanti ada melayani yang itu, catin-catin itu. Nah, nanti ditanya, Pak, penghulu sudah menikah belum? Nah, gitu kan? Iya. Nggih. Nggih, ya mudah-mudahan Iya, Bu. kerasa nanti nggih, Mas. Iya, Muiz. Bu. Amin, amin, amin. Pangestuni. Oke. Monggo di belakang Mas Muiz ada lagi? Mau izin Ibu, Monggo, Mas siapa ini? saya Kus. Perkenalkan nama saya Kus Puji Santosa Edo Widiantaka. Saya ditempatkan di MAN 1 Banyumas sebagai guru ahli pertama, guru bimbingan konseling. Oke. Menurut saya kenapa seorang ASN itu harus smart? Karena itu tuntutan zaman, Bu, yang mengharuskan ASN itu harus adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga mampu bekerja secara efisien dan juga inovatif dan pastinya tetap menjunjung tinggi etika dalam melayani masyarakat. Gitu. Terima kasih Mas. Panggilannya? Panjang. Panggilannya Edo. Mas Edo, itu panjang kan namamu ya. Oke, Mas Edo. Santosa berarti Kus Puji Santosa Edo Widiantaka, gitu ya. Santosa atau Santoso? Dibacanya sih Santoso harusnya. Santoso. Santosa. Soalnya kan belakangnya Widiantaka. Kalau O kan Santoso Widiantoko ya kan? Iya, Widiantoko harusnya, Bu. Oke, terima kasih Mas Edo ya. Kalau di Balai Diklat besok kalau datang Balai Diklat ada Mas Aldo. Nah. Ada. Oke. Ya, terima kasih ya untuk penyampaiannya Mas dan Mbak. Ya. Jadi memang kenapa kita harus smart itu karena biar kita itu bisa beradaptasi ya, dengan perubahan zaman karena tadi disampaikan Mas Muiz tadi ya, kaitannya dengan kita itu sebagai ASN itu pintu atau garda terdepan ya, dari negara ya, khususnya di Kementerian Agama. Nah itu menjadi garda terdepan tadi. Ya. Jadi setiap ada perubahan kita harus adaptif, ya harus segera menyesuaikan diri. Nah, smart. Jadi saya percaya dan yakin penjenengan itu sudah pinter semua, gitu loh. Sudah sampai ke tahapan ini itu kan pinter ya, cerdas, ya. Secara intelektual itu penjenengan pinter dan cerdas. Tetapi pinter dan cerdas itu memang harus diikuti dengan orang yang smart. Ya, smart itu istilahnya multi talenta, gitu loh. Jadi multi talenta itu bisa segala hal ya, apapun itu, misalnya ada permasalahan apa, ya, itu selalu punya ide, selalu punya talenta ya untuk menghadapi, menyelesaikan ya, suatu permasalahan itu. Nah, tentu saja disesuaikan dengan tugas penjenengan masing-masing, ya kan? Nah itu, jadi makanya harus smart, tidak atau tidak cukup ya hanya dengan pinter, tidak cukup hanya dengan cerdas, tapi kita harus smart dalam menghadapi permasalahan, smart dalam mencari solusi yang terbaik, ya kan? Seperti itu kenapa kita harus smart ya seorang ASN, nah, gitu nggih. Jadi sudah lengkaplah sudah ya, kita sebagai ASN, dan sebagai ASN itu tidak atau bukan hanya sekedar jabatan kita nggih, jabatan kita atau tugas-tugas kita saja ya, kaitannya dengan diri kita, tapi kita juga harus melayani siapa? Masyarakat. Jadi kita itu kalau bahasa Inggrisnya itu civil servant ya. Civil servant itu kan, servant itu kan pelayan. Ya, pelayan masyarakat. Ya, itu dari segi bahasanya aja. Itu nggih, jadi jangan lupa ya.
kita adalah pelayan masyarakat. Ya, mungkin bisa saya share sedikit ya, mungkin mengingatkan lagi kaitannya dengan materi-materi yang sudah panjenengan dapatkan kemarin. Ya, ini sedikit saja. Ini kaitannya dengan overview agenda 3, ya, kaitannya dengan apa, manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Nah, ini untuk undang-undangnya nanti bisa dibaca lagi. Saya hanya akan membahas ini, ya, sedikit-sedikit saja. Jadi ini sebagai ASN, tugas kita adalah melaksanakan kebijakan publik. Ya. Jadi kebijakan publik kaitannya dengan aturan dan undang-undang. Nah, ini jenengan harus laksanakan tadi yang saya sampaikan. Jadi mau tidak mau sebagai ASN di instansi tertentu itu ada aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang jenengan harus patuhi, jenengan harus laksanakan. Kemudian menjadi pelayan publik. Nah, ini yang profesional dan berkualitas tentu saja karena sesuai dengan profesi penjenengan, sesuai dengan bidang tugas penjenengan. Kemudian juga mempererat persatuan dan kesatuan NKRI tentu saja. Jadi kita sebagai ASN itu harus netral. Tadi sudah disampaikan juga, jadi penjelasan sudah menyampaikan tadi harus netral, tidak memihak ya kepada salah satu golongan, salah satu ras, salah satu suku, tidak memihak partai politik tertentu. Jadi kita harus netral, ya bebas netral. Itu kemudian sebagai pemersatu, ini juga harus tidak boleh memecah belah. Jadi misalnya ada yang bertikai, penjelasan harus menengahi, harus mendamaikan, mempersatukan, jangan justru malah memperkeruh suasana. Itu sebagai ASN seperti itu. Jadi mau tidak mau, penjenengan misalnya ada hal-hal kaitannya dengan politik misalnya, nggak boleh jadi tim ses itu nggak boleh. Jadi harus keluar dulu dari ASN, ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nah mungkin bisa kembali lagi. Nah itu tergantung aturan, ya, syarat dan ketentuan berlaku dari instansi masing-masing. Ya bisa nggak, boleh nggak itu jadi menjabat sesuatu yang kaitannya dengan partai politik. Nah seperti itu. Gitu nggih. Bahkan ada yang nggak harus keluar, nggak boleh kembali. Nah itu nggih, nanti ada aturannya masing-masing. Nah penjenengan harus tahu mulai dari sekarang ya. Jadi seperti apa tugas penjenengan sebagai ASN. Nah ini jabatan-jabatan nanti yang bisa penjenengan capai. Ya, ada jabatan tertentu. Jadi kaitannya dengan manajemen itu kaitannya dengan kepegawaian, istilahnya gitu. Ya. Kaitannya dengan kepegawaian, tata aturan kepegawaian yang ada di instansi penjenengan masing-masing. Nah ini ada jabatan manajerial, ada jabatan non-manajerial. Nah ini sesuai dengan tusi penjenengan masing-masing nanti. Ada JPT, ya, Pratama, Madya Utama dan sebagainya. Ini kaitannya dengan jabatan dan ini ya istilah jenjangnya itu harus penjenengan capai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau syarat dan ketentuan berlaku tidak jenengan penuhi, ya tidak bisa. Gitu. Jadi tidak otomatis. Ada jangka waktu tertentu dan itu beda-beda masing-masing instansi. Mungkin untuk Bapak Ibu guru, nah ini beda berapa tahun, misalnya naik ke jabatan berikutnya. Dari jabatan pratama ke madya misalnya, guru pertama, guru ahli pertama. Nah seperti itu.
Nah, kemudian nanti naik ke guru ahli madya, seperti itu. Tapi itu harus ada syarat dan ketentuannya. Apa saja syaratnya? Kalau itu nggak dipenuhi ya nggak bisa, gitu loh. Itu ada di manajemen ASN. Nah, ini kewajiban kita sebagai ASN. Kemudian juga hak-hak kita dapat apa saja. Kewajiban kita siap dan taat ya, pada Pancasila, UUD dan lain sebagainya, juga pada pemerintahan yang sah ya harus setia dan taat itu. Kemudian mengikuti, mentaati peraturan ya, yang berlaku, nilai-nilai dasar ASN, kode etik, ada kode etiknya sebagai seorang ASN. Kemudian menjaga netralitas, ya harus netral. Ya, kemudian ini mestinya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Karena ya negara kita, di Papua pun ya juga negara kita kan. Siapa yang mau ke sana kalau bukan kita? Misalnya seperti itu. Tapi biasanya kita itu kalau orang tua kita itu mesti ditangisi, aduh men penempatannya ya kan. Jauh banget itu di Papua ya kan, jauh banget di Kalimantan ya kan. Itu kan masih NKRI ya kan. Dan seperti itu. Oke, kemudian kita akan mendapatkan hak-hak nanti. Oke, ada tunjangan, ada penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja yang nyaman, mestinya gitu nggih. Pengembangan diri, bantuan hukum. Jadi kalau pengembangan diri ini penjenengan bisa mengembangkan diri, penjenengan sesuai dengan tusi penjenengan, sesuai dengan kemampuan penjenengan. Ini diberi kesempatan, diberi hak. Nah, itu biasanya caranya bagaimana itu untuk mengembangkan diri? Bagaimana Biasanya ikut caranya? pelatihan-pelatihan, Ibu. Maksudnya di Pintar kalau guru biasa. Itu kebetulan ada aplikasi, aplikasi Pintar untuk Bapak Ibu guru. Ya, itu bisa untuk mengembangkan diri melalui seminar, melalui pelatihan, melalui kursus-kursus, melalui apalagi webinar, ya kan, IHT, workshop, ya, dan lain sebagainya. Ini penjenengan punya hak gitu. Jadi kalau penjenengan pengen mengembangkan diri, nah ini mestinya harus ada izin dari atasan. Gitu. Nah, tentu saja ini tidak mengganggu tugas penjenengan. Bantuan hukum hak-haknya itu. Kemudian, nah ini ruang lingkupnya untuk manajemen ASN. Jadi ada perencanaan, ada pengadaan, kemudian penguatan budaya kerja, citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir. Nah ini pengembangan karir ini kaitannya dengan tadi penjenengan mengembangkan diri, kaitannya dengan mungkin nanti urusannya dengan kenaikan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, kenaikan golongan. Nah itu di instansi masing-masing. Nah, kemudian ini ada pengembangan kompetensi. Nah ini sesuai dengan bidang penjenengan masing-masing. Ada penghargaan, nanti setiap 10 tahun itu kalau sebagai ASN itu dapat penghargaan Satya Lencana itu setiap 10 tahun. Nah, jadi kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal negatif yang penjenengan lakukan, ya itu aman. Berarti nanti berapa tahun? 10 tahun pertama dapat penghargaan, kemudian 20 tahun, kemudian 30 tahun, ya itu. Kemudian pemberhentian. Nah, ini pemberhentian ini juga akan ada nanti di kaitan dengan manajemen ASN. Nah, ini biasanya kalau penjenengan melakukan sesuatu yang menyebabkan jenengan diberhentikan. Bisa diberhentikan terus, bisa diberhentikan sementara. Nah, untuk yang diberhentikan terus, nah ini kalau penjenengan belum sampai ke masa pensiun, ya itu berarti presiden buruk. Ya, istilahnya penjenengan melakukan hal yang buruk. Ya, jangan sampai dijaga itu. Ya. Jadi bisa saja dari kita, ya kegiatan kita itu yang tidak sesuai aturan, melanggar aturan. Nah itu nanti bisa diberhentikan. Ya. Itu. Tapi ada diberhentikan karena penjenengan
mengembangkan kompetensi penjenengan. Misalnya apa? Misalnya penjenengan mengikuti kuliah, ya kan, melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya diberhentikan kalau itu tugas belajar. Oke. Kalau izin belajar tidak ada pemberhentian. Jadi mungkin di sini belum ada penjelasannya ditambahkan. Jadi pemberhentian itu bisa ada dua karena tugas belajar, itu yang baik, ya. Kemudian yang tidak baik itu yang diberhentikan karena alasan yang negatif. Jadi kalau penjenengan nanti tugas belajar, itu penjenengan akan mendapatkan SK pemberhentian sementara. Kemudian setelah selesai tugas belajarnya, penjenengan akan diangkat kembali. Ya. Jadi kepangkatan itu tertunda selama penjenengan diberhentikan itu berapa tahun. Misalnya 2 tahun, ya berarti pangkat dan golongan itu akan tertunda selama 2 tahun. Oke, jadi yang diberikan hanya gaji pokok saja. Jadi segala macam tunjangan itu hilang, tidak diberikan. Jadi itu kalau tugas belajar. Nah, itu maksudnya diberhentikan, ya. Di SK pemberhentian sementara, dan setelah selesai nanti penjenengan diangkat kembali. SK pengangkatan kembali. Itu ini pengadaan itu seperti apa? Kemudian kebutuhan, kemudian ini yang kode etik, ya, nilai-nilai dasar ASN yang kemarin yang di agenda 1 dan agenda 2 ya, sudah diberikan ini. Ya, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini juga sudah penjenengan dapatkan seperti apa. Ini saya hanya mereview saja, ya. Nah, ini talenta dan karir tadi, ya, pengembangan kompetensi. Jadi kita diharapkan terus-menerus, ya, mengembangkan kompetensi tadi. Untuk apa? Ya, untuk memperkaya diri kita, ya, menambah pengalaman, menambah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan baru. Ya. Untuk apa, ya? Untuk memperlancar tugas-tugas kita itu, biar kita tidak ketinggalan, ya, dengan kondisi-kondisi terkini, bisa terus mengikuti. Gunanya untuk apa, ya? Untuk selalu update, ya, info-info. Nah, untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Ini kemudian penghargaan pengakuan tadi, pemberhentian sementara tadi. Nah, ini karena terjadi tersangka atau terdakwa, ya, jangan sampai dijaga itu. Kemudian mengundurkan diri. Nah, ini apabila penjenengan menjabat ini tertentu, ya. Ini jangan sampai yang negatif-negatif, ya. Penyelewengan dan lain sebagainya. Pemberhentian tidak hormat, ya. Jangan sampai ini menjabat menjadi pejabat negara. Nah, ini jenengan juga akan diberhentikan sementara. Sementara, kemudian setelah jenengan tidak menjabat, jenengan bisa diangkat kembali. Kemudian ini untuk pensiun nanti penjenengan, ya, batasan usia pensiun, ya, sampai usia berapa, jenengan bisa ada yang 58, ada yang 60. Untuk jabatan fungsional itu 60 JPT ini. Kemudian untuk yang bukan JPT itu 58. Oke. Jadi bisa penjenengan nanti penjenengan masuk yang mana? Apakah JPT ataukah mana, ya. Nah, ini untuk Smart ASN. Untuk Smart ASN ini karena sekarang zamannya digital, maka penjenengan harus menjadi ASN yang digital literate, ya, jadi mempunyai literasi digital, ya. Untuk apa? Tadi sudah disampaikan, ya, untuk membantu memperlancar, ya, tugas-tugas penjenengan. Ya, karena zaman digital, untuk mempercepat, untuk memperlancar, untuk memperluas jangkauan pelayanan, ya, untuk kecepatan, ya, kecepatan pelayanan kita itu lebih cepat, ya, dari yang tidak berkaitan dengan media digital, ya. Itu sehingga tujuannya memang untuk memperlancar, mempercepat, ya, pelayanan kita, ya, sebagai ASN.
Nah, kemudian untuk literasi digital ini ada beberapa pilarnya, ya. Ada pilar-pilar di dalamnya. Seperti apa sih literasi digital itu? Nah, seperti itu. Nah, ini ada ini beberapa, ya. Ada digital skill, ada digital culture, digital ethic, dan digital safety. Ini adalah pilar-pilar, aspek-aspek yang ada di literasi digital. Oke. Seseorang dikatakan berdigital, mempunyai literasi digital itu yang bagaimana, itu kan? Apabila ini dia mempunyai ini digital skill, ya. Jadi kemampuan ya bermedia digital. Jadi mampu apa? Mampu mengetahui, memahami, mengoperasikan digital skill itu. Nah, jadi kemampuan untuk bermedia digital, yaitu digital skill, ya baik untuk mengetahui, mengoperasikan baik perangkat lunak maupun perangkat keras, ya. Jadi soft skill dan juga hard skill-nya. Nah, itu digital skill. Nah, kemudian digital culture. Kalau digital culture ini biasanya lebih untuk kemampuan menguraikan, membiasakan. Ya. Jadi kita itu bermedia digital itu sudah hal yang biasa kita lakukan. Gitu. Jadi sudah sehari-hari kebiasaan kita itu berkaitan, berkutat dengan kaitannya dengan media digital. Jadi mungkin saat ini tuh hampir setiap orang itu punya handphone, ya kan, kemudian laptop. Pekerjaan kita itu juga sudah pakai laptop atau komputer, ya. Kemudian kaitannya dengan handphone juga, ya. Pada saat mungkin kita di daerah, pada saat di perjalanan seperti Mbak Sumumong. Ya, lagi di jalan itu bisa membuka handphonenya, bisa dari handphone, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi sudah menjadi kultur, ya, sudah menjadi budaya kita itu bermedia atau dekat-dekat berinteraksi dengan media digital. Itu digital culture. Oke. Kemudian digital etika bermedia digital. Oke, contohnya apa itu? Atau tentang apa itu? Etika bermedia digital atau digital ethics. Siapa yang mau menyampaikan? Monggo. Saya Bu. Monggo, siapa ini? Mas siapa? Khairul Huda. Hmm. Jadi digital etik itu merupakan suatu aturan atau pedoman dalam kita berperilaku yang baik saat menggunakan teknologi, yaitu internet dan sebagainya, sebagai seperti dengan menjaga sopan santun, kemudian menghargai privasi dan tidak menyebarkan sesuatu yang hoax gitu. Jadi dalam bermedia digital itu, walaupun kita sudah sehari-hari sudah berinteraksi dengan media digital, tapi kita harus tahu juga aturan-aturan atau etika-etika di dalamnya. Ada apa saja di sana, etika bermedia digital, jadi tidak sembarangan, semaunya, ya, bermedia digital. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Misalnya kita bisa mengunduh, misalnya mendownload berbagai macam artikel, ya. Kemudian juga kita bisa membuka berita-berita yang ada di media digital, ya. Nah, tetapi kita juga harus tahu aturan pada saat kita mau menyebarkan, ya. Jadi tidak sembarangan kita menyebarkan. Nah, kemudian kita juga harus tahu berita-berita yang ada itu apakah hoax tadi, ya. Saya lebih enak bacanya hoax, ya. Hoax, kemudian juga mengandung ujaran kebencian, hal-hal yang istilahnya
perundungan ya atau bullying, ya, berita-berita yang kaitannya dengan memojokkan atau mencemarkan nama baik, ya. Padahal itu belum tentu benar. Kita nggak tahu itu benar apa enggak. Gitu. Tapi kita sebarkan itu juga harus kita hindari, ya. Jadi kita mengupload, membuat konten, ya tentu saja yang konten yang baik, yang tidak kaitannya dengan tadi ujaran kebencian dan lain sebagainya, ya, punya etikanya. Jadi misalnya ada konten-konten yang berbayar misalnya, ya tidak boleh istilahnya plagiat, ya, meniru, mencontoh, ya, punya pekerjaan orang atau konten-konten orang lain, nah, itu kan nggak boleh kita. Ya, misalnya bikin konten misalnya, kemudian kita edit, misalnya bikin video, nggih, kita edit misalnya pakai Canva atau CapCut, ya, kemudian ada lagu-lagu musiknya, ya, di mana lagu-lagu atau musik itu istilahnya punya hak paten, biasanya ada ini tertentu, gambar pun ada, ya. Gambar tuh ada hak patennya, foto-foto. Nah, mungkin kita kan mau pakai, ya, itu foto atau video-video. Nah, itu hati-hati juga. Karena biasanya lagu-lagu yang sudah viral, yang sudah dipatenkan itu biasanya berbayar, ya, baru bisa. Kalau kita mau pakai, ya, misalnya kita bikin video kan bisa kadang menambahkan lagu yang familiar, ya, yang sudah terkenal gitu. Nanti biasanya kalau mau kita upload itu ditolak, ya. Karena itu berbayar. Nah, seperti itu. Oke, untuk etika. Oke, kemudian untuk digital safety, keamanan digital. Siapa monggo yang mau menyampaikan? Digital safety. Coba saya, Bu. Monggo, Mas, siapa Farhan. ini? Oke, Mas Farhan, dari mana, Mas? Dari KUA Kecamatan Majenang. Majenang. Oke, monggo, Mas. Iya, di sini saya sebagai penghulu akhir pertama, Bu. Yang dimaksud digital safety yaitu suatu kemampuan ataupun tindakan, Bu, yang mana itu bertujuan untuk menjaga keamanan data pribadi ataupun privasi saat kita beraktivitas di ruang digital, serta melindungi diri dari berbagai macam ancaman seperti ada penipuan ataupun hack ataupun dan lainnya, Bu. Mungkin gitu, Bu. Caranya bagaimana, Mas? Cara melindungi data pribadi bagaimana? Dengan salah satunya mungkin dengan kita jangan sembarangan mengklik link di website atau dan sebagainya, Bu. Jadi untuk digital safety ini karena media digital itu diakses oleh banyak orang, ya, tidak hanya di lingkungan kita, bahkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia bisa saja. Ya. Maka kita harus melindungi juga data-data diri pribadi. Ya. Karena apa? Karena kalau tersebar luas, padahal itu bersifat rahasia. Nah, info-info tentang diri kita itu kan bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kejahatan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang itu, ya, zaman-zaman sekarang itu foto kita, suara kita aja bisa untuk dijadikan media untuk penipuan, ya kan. Jadi harus hati-hati. Nah, matching dia kita tahu kan, kita biasa selfie, ya biasa. Nah, itu biasa, ya, nggak masalah. Ya. Tapi data-data pribadi itu jangan sampai dengan jelas kita tempat atau kita letakkan di situ. Seperti apa data-data pribadi, misalnya foto diri yang jelas, foto keluarga, anak-anak. Sebenarnya nggak masalah sih, ya, tapi hal-hal sekarang itu kejahatan tuh sudah canggih banget nih, orang-orang jahat itu. Nah, yang paling riskan tuh biasanya nomor handphone. Ya, nomor handphone itu. Jadi
Saya itu punya IG, punya Facebook, punya Twitter, ya, tapi Twitter jarang saya buka. TikTok saya nggak punya, ya. YouTube ya, ada. Itu saya tidak pernah mencantumkan nomor HP. Gitu. Jadi insya Allah itu aman ya, dari hack itu aman insya Allah. Jadi kalau nanti mau membutuhkan HP, nomor HP itu biasanya akan japri aja, japri atau chat ya di mana itu DM ya atau chat. Nah itu baru saya beri dan saya kenal dulu orangnya siapa gitu. Jadi karena banyaknya peserta itu kadang saya tanya dulu peserta apa, peserta mana gitu. Itu baru saya kasih. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Itu salah satu untuk data dan juga data dari instansi kita, data-data instansi. Nah, di instansi itu kan juga punya rahasia itu. Oke. Jadi nggak boleh kita share sembarangan. Nah, misalnya tentang persuratan itu saya pernah kerja di kantor, saya bagian persuratan dulu pernah ya, sebelum jadi pegawai negeri. Itu kan saya bekerja di macam-macam tempat ya. Jadi editor ya di buku itu ya, percetakan itu pernah. Jadi pernah di kantor pos saya itu pernah. Jadi di sana itu ada tata persuratan yang sifatnya rahasia, di mana surat itu tidak ditulis jelas. Misalnya seperti di sini, kemampuan mengetahui misalnya, atau Anda diminta untuk enggak. Jadi singkatan-singkatan isinya, karena sifatnya rahasia. Gitu. Jadi saya buat surat, itu ada singkatan, jadi lebih banyak singkatan-singkatan yang dituliskan di surat itu. Dan tidak sembarangan orang itu bisa membaca maksudnya, artinya itu apa, singkatannya itu dari apa tuh, kalau enggak yang berkepentingan enggak bisa baca. Nah, itu makanya saya sampaikan, jadi setiap instansi itu punya kerahasiaan tersendiri. Nggak boleh sembarangan orang tahu. Oke, jadi hati-hati juga ya menyebar-nyebarkan data-data instansi itu ke orang lain gitu. Itu juga bagian dari digital safety ya. Biasanya kita buat apa untuk melindungi itu? Bikin password, ya kan? Tidak semua orang itu bisa mengakses tanpa tahu passwordnya. Bikin SSO, ya, single sign on, tuh. Nah itu cara kita untuk melindungi keamanan data diri dan juga instansi. Kode-kode tertentu, link tertentu, password tertentu itu untuk cara kita melindungi data pribadi dan juga instansi. Itu Mas dan Mbak untuk beberapa kaitannya dengan pilar-pilar untuk literasi digital di Smart ASN. Maka sekali lagi bahwa kita sebagai ASN itu tidak hanya kita tuh pinter, cerdas di bidang kita masing-masing, tetapi kita juga harus menjadi ASN yang smart. Ya, kita multi talenta, kita punya banyak pengetahuan, ya, punya banyak pengalaman. Ya, harus itu karena apa? Nanti untuk melayani masyarakat itu kita harus bisa melayani apapun kondisi apapun permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, gitu nggih. Oke, bisa saya stop share. Nah, sekarang Mas dan Mbak kaitannya dengan tugas-tugas sekarang ya, tugas-tugas apa yang harus panjenengan laksanakan kaitannya dengan materi yang ada di agenda 3 di LK ya, lembar kerja itu bisa panjenengan lihat di BLC ya. Di BLC itu ada, jadi untuk tugas-tugas yang ada di agenda 3 itu ada LK1 sampai LK5 ya, LK1 sampai dengan LK5, di mana untuk LK1 untuk tugas hari ini itu panjenengan mengerjakan LK1, 2, dan 3 untuk hari ini. Ya, untuk LK4 dan 5 itu besok pagi. Ya, ini hari ke-10. Besok pagi itu panjenengan hari ke-11. Itu nggih.
Jadi materi kita kaitannya dengan materi agenda 3 itu hari ke-10, ke-11 dan 12. Kalau sekarang hari ke-10 berarti hari ke-11 itu besok pagi Kamis, dan hari ke-13 itu ini apa sih, Selasa ya? Oh, Selasa ini hari ke-10, Rabu hari ke-11, Kamis hari ke-12. Oke. Jadi hari ini penjenengan mengerjakan LK1, LK2 dan LK3. Oke. Nah, LK1 itu tugasnya apa? Tugasnya tentang learning journal namanya. Learning journal 1. Ya, learning journal 1. Tugas individu. Tugas individu. Nah, isinya apa? Isinya penjenengan nanti membuat video. Ya, video tentang apa? Tentang pengalaman penjenengan untuk pembelajaran hari ini. Hari ke-10, jenengan ngapain hari ini? Oke, kaitannya dengan agenda 3. Pelajaran agenda 3, jenengan mendapatkan materi apa, kemudian dengan siapa. Oke, jenengan bikin video. Yang menarik aja videonya, ya, menarik. 2-3 menit. Itu nggih. Pengalaman belajar penjenengan hari ini. Ya. Kemudian LK2 itu masih tugas individu. Oke. Isinya apa LK2? Isinya adalah ya, penjenengan membuat tulisan yang berkaitan dengan aku, instansiku, dan rencana untuk membentuk smart governance. Oke. Nah, jadi penjenengan, aku, tentang penjenengan, ditulis aja. Aku, instansiku, berarti instansi penjenengan. Misalnya saya sebagai ASN, di mana instansinya. Nah, kemudian rencana-rencana penjenengan untuk membuat karya-karya inovatif, untuk membentuk ya, smart governance di instansi penjenengan. Itu rencana-rencana penjenengan apa? Saya mau apa? Saya mau apa? Saya mau buat apa? Itu nggih LK2, masih individu. Kemudian LK3. LK3 itu tugas kelompok. Oke. Kelompok di mana nanti penjenengan itu masing-masing kelompok yang sekarang, kelompok 3 dan 4 itu dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Ya, jadi kalau kelompok 3 jadi 3A dan 3B. Kelompok 4 menjadi 4A dan 4B. Kalau satu kelompok itu 10 orang, berarti nanti 3A 5 orang, 3B 5 orang, 4A 5 orang, 4B 5 orang gitu. Oke, bahas kelompok. Nah, sekarang tugasnya untuk kelompok A. Untuk kelompok A itu penjenengan membuat tulisan tentang isu-isu aktual. Isu-isu aktual. Nah, di situ ada aturannya tuh berapa isu. Ya, biasanya kalau penjenengan 5 orang itu 1 orang biasanya menyumbang 1 isu. Oke. Kemudian isu tersebut penjenengan bahas atau kaji dari sudut pandang manajemen ASN. Itu yang A. Hanya manajemen ASN. Jadi misalnya ada isu. Nah, isu ini nanti secara manajemen ASN bagaimana? Jenengan jabarkan. Tadi poin-poin manajemen ASN ada. Apakah tugas ASN, apakah masuk fungsi ASN, apakah masuk hak dan kewajiban ASN, apakah masuk perencanaan, apakah masuk pengelolaan, apakah masuk kaitannya dengan kinerja, apakah kaitannya masuk dengan penghargaan atau apa. Monggo, terserah.
Jadi tidak harus semua komponen atau aspek yang ada di manajemen ASN. Jadi penjenengan pilih aja, penjenengan sesuaikan yang mana. Itu untuk A. Ya. Kemudian untuk yang B kelompok B itu isu-isu yang penjenengan tulis di sana itu penjenengan bahas sesuai dengan Smart ASN. Hanya Smart ASN saja. Template-nya sudah ada di situ, aturannya sudah ada di situ di LK. Silahkan diikuti saja. Jadi hanya dari Smart ASN. Kalau yang A itu manajemen ASN. Gitu nggih. Nah, itu LK 3. Nanti jenengan bagi sendiri kelompoknya. Sekarang LK 4. Saya sampaikan aja sekarang. Ya. LK 4, walaupun besok pagi buatnya. LK 4 itu tugas individu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat video learning journal 2. Oke. Jadi tugas membuat apa? Learning journal 2. Video 2-3 menit. Isinya apa? Isinya pengalaman belajar penjenengan hari ke-11 besok pagi. Makanya besok pagi baru bisa dibuat. Penjenengan besok itu pelajarannya apa? Kemudian jenengan bikin learning journal pengalaman penjenengan belajar besok pagi itu apa? Itu LK 4 individu. Terus LK 5. LK 5 itu tugas individu lagi. Jadi tugas individunya itu ada 4, tugas kelompoknya hanya 1. Nah, tugas individu ini apa? Tugas individu ini adalah membahas atau mengkaji isu yang penjenengan identifikasi kemarin dari agenda 1 maupun agenda 2, penjenengan kan sudah mendapatkan isu ya. Minimal kan 5 isu kemarin. Nah, itu nanti penjenengan bahas ya, keterkaitan baik secara manajemen ASN maupun Smart ASN. Jadi dua-duanya. Itu ya. Kalau tadi yang tugas kelompok itu A dan B ya sebagai apa latihan ya, bagaimana cara membahas isu itu kalau dari sisi pandangan manajemen ASN, bagaimana kalau isu itu kita kaji, kita bahas dari sisi Smart ASN. Nah, untuk LK5 itu dua-duanya. Dan itu individu punya jenengan sendiri. Isu-isu punya penjenengan sendiri yang sudah penjenengan identifikasi, penjenengan bahas baik secara manajemen ASN dan juga Smart ASN. Begitu? Itu untuk tugas-tugas penjenengan terkait dengan tugas-tugas agenda 2. Nah, besok pagi ngapain kita? Besok pagi kita akan membahas lebih dalam, lebih lanjut kaitannya dengan isu-isu yang penjenengan angkat. Jadi kita besok akan paparan kaitannya dengan isu-isu yang penjenengan angkat, kemudian kita bahas dari sudut pandang manajemen ASN dan juga Smart ASN. Besok pagi. Jadi penjenengan buat hari ini LK1 sampai LK3, besok kita paparan. Gitu nggih? Jadi hari ini harus buat karena penjenengan harus kumpulkan itu. Harus jenengan upload tuh maksimal jam 21 nanti malam. Jadi monggo silakan nanti dibuat videonya yang menarik, yang bagus, yang boleh pakai pantun, boleh dengan senyum ya. Hari ke-10 hari ini, video tentang learning journal hari ini. Nah, untuk LK4 baru bisa penjenengan kerjakan besok pagi. Dan LK5.
Gitu, Mas dan Mbak, ada pertanyaan? Bu, izin Ye, bertanya. monggo. Yang di LK2, kalau di BLC-nya itu, eh, aku dan instansiku itu bentuknya video, Bu. Kalau Mm-mm. untuk ini nanti tulisan deh, Bu. Tulisan aja lah. Itu kadang Oh, nggak tahu izin. tuh kok terbalik-balik. Nggih. Saya tuh ngikuti admin yang ada di situ itu. Nggih, Izin. jadi ini aja yang LK 1 aja video. Oh, izin. Itu nanti ada maksimal halamannya enggak, Bu? Enggak ada. Bebas. Ya Nggih. ampun, Bu. Terima Nggih. kasih. Ya, kemarin di periode 1 di awal-awal itu malah video semua tuh. LK1 video, LK2 video, LK4 video. Jadi ada 3 video. Nggak, sebenarnya saya nggak masalah sih ya. Enak kalau video itu, nggih. Nah, untuk yang video nanti yang diupload di BLC itu linknya. Jadi link video itu nanti penjenengan upload videonya dulu di medsos penjenengan. Boleh medsos instansi juga boleh sih. Medsos instansi boleh, medsos penjenengan boleh. Baru linknya nanti yang penjenengan upload di BLC. Bukan videonya, ya. Bukan videonya, tapi linknya yang sudah penjenengan dapatkan dari medsos. Boleh IG, boleh TikTok, boleh Facebook, boleh YouTube, bebas. Nah, linknya nanti video medsos penjenengan nanti penjenengan tag. Itu kan ada aturannya. Tag di mana? Tag BDK, tag siapa? Tag saya juga boleh ya. Di medsos saya bisa di Facebook, bisa di IG. Saya punya Facebook dan IG aja. Atma Widya Stuti gitu nanti silahkan monggo. Itu. Monggo ada lagi pertanyaan? Di sini hujan tuh. Kedengaran enggak tuh suara hujan? Maaf, Bu. Oke, monggo, Mas. Izin Bu, kan nanti saya tuh kelompok 4 tuh ada 11 orang tuh nanti pembagiannya yang A6, yang B5 atau gimana, Bu? Nggak boleh, bebas. Terserah Bebas ya? penjenengan deh. Nah, ini kelompok 4 ya. Kelompok Iya, Bu. 4 itu kan saya deh. Oke. Boleh, Mas. 6, 5 boleh, 5, 6 boleh. Bebas. Nah, biasanya nanti yang di situ isinya itu per orang itu menyumbang satu isu, biasanya gitu. Jadi kelompok itu berkolaborasi buat semua apa namanya berkontribusi semua satu isu dan pembahasannya itu nanti besok paparannya gantian bacanya. Itu boleh. Oke, monggo silahkan ada lagi pertanyaan. Monggo, silahkan. Kok belum screenshot ya? Hmm. Oh. Hmm.
September. Monggo. Salah. Monggo, siapa yang mau bertanya? Sudah jelas, kalau sudah jelas bisa saya akhiri, jangan bisa segera mengerjakan tugas-tugas. Gitu, nggih. Nanti bisa lihat-lihat lagi untuk materinya itu di MOC, boleh di modul yang sudah penjenengan dapatkan juga nggak apa-apa. Aspek-aspek apa saja untuk manajemen ASN, aspek-aspek aja apa saja yang ada di Smart ASN. Itu nggih, Mas dan Mbak. Bisa saya akhiri untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti lancar ya kegiatan penjenengan seterusnya. Dijaga selalu kesehatannya, ya, Mas dan Mbak. Dijaga, jangan sampai ada halangan di jalan juga, hati-hati. Ya. Itu biar nanti kegiatan latsar penjenengan ini sampai selesai itu dengan lancar, selamat, sentosa, sehat. Gitu nggih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jendiv ya. Ibu. Ini sudah selesai kah? Sudah sih sepertinya.